Selamat siang semua, kembali lagi di YouTube channel Sinar Harapan Motor dan masih bersama gua Andreas Siva. Apa kabar kalian? Semoga selalu baik-baik saja dan pastinya selalu dilindungi sama Tuhan Yang Maha Esa. Kita mau update stok mobil-mobil yang menurut saya paling enak di kelasnya. Kenapa? Karena dia berbasis mobil-mobil rendah gitu ya, tapi bukan rendah dalam arti kategorinya tuh sedan gitu ya. Kalau mobil sedan, kalau kita bicara mobil sedan, itu mobil yang paling nyaman untuk dikendarai. Mobilnya ada tipenya apa aja dan spesifikasinya apa aja dan berapa harganya. Ikutin terus video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe terus channel Sinar Harapan Motor. Mobil sedan yang pertama, ada Honda Accord VTOL tahun 2016, pasti transmisi otomatis tahun 2016. Kilometernya baru kurang lebih 70 ribuan dan pajaknya masih panjang sampai bulan 11 tahun 2022. Kalau teman-teman bisa lihat dari segi depan, ini Honda Accord-nya sudah facelift pastinya ya. Dan memiliki desain yang menurut saya tuh TOP BGT banget. Dia lampunya sudah LED, kemudian ada DRL LED di sini yang kalau nyala bikin mata kalian tuh terkesima. Dan pastinya ada fog lamp di bagian bawah dan grillnya tuh, wah, ciri khas Honda banget ya. Honda sedan banget, Accord ya. Gede banget dan krum-krumannya juga pasti menambah mobil ini kelihatan luxury banget. Dari segi desain depan, mobil ini kelihatan memang mobil-mobil pejabat, tapi harganya sudah merakyat. So, kita mau langsung lihat cek bagian dalam mobil ini. Sekarang saya sudah di dalam kabin Honda Accord VTOL 2016. Kuncinya guys, teman-teman udah bisa lihat keyless. Dia bisa lock dan unlock dari sebelah sini dan bagian bawah ini untuk membuka pintu bagasi di bagian belakang. Sebelumnya kita nyalakan dulu mesin ini. Karena dia sudah menggunakan start engine button. Tinggal pencet aja, sekali pencet, mobilnya menyala dengan sempurna. AC jangan lupa guys, nyalain dulu biar nggak kepanasan. Wow. Dari sisi AC, dia sudah menggunakan AC yang digital dan zonanya dia sudah dual zone. Jadi ada kiri dan ada kanan dengan pengaturan suhu bisa masing-masing. Jadi kalian yang sebelah kiri kalau mau dibesarkan bisa biar lebih hangat. Dan di sebelah kanan juga bisa diatur sesuai dengan keinginan kalian masing-masing. Dari sisi tengah, dia sudah dibaut dengan black piano di bagian sebelah sini. Wah, cukup banyak ya. Dan ini storage, ada laci, udah ada kabel buat USB. Ada kalian bisa tempat naruh duit mungkin atau naruh barang-barang kalian di sini. Ini juga ada konsol tengah, ada lighter di bagian sini buat kalian ngecas. Kemudian ini juga laci di tengah buat kalian taruh minuman atau cup holder di bagian sebelah sini. Dan ada armrestnya sudah berbahan kulit. Wah. Dan di bagian dalam sini juga ada power outlet juga nih guys. Dan ada kabel HDMI juga, ada kabel USB bagian bawah sini. Terus kemudian dari segi audio nih guys, dia mempunyai dua layar. Layar satu, layar dua. Kalau ini kita buat mengecilkan, mengedekan volume kalian dari sini. Dan untuk mengatur-ngaturnya juga kalian dari sini. Jadi kalau lihat dari sini tuh displaynya sudah touchscreen gitu ya. Bisa FM, AM, Bluetooth, HDMI, iPod semua udah lengkap nih guys. Wah, udah lengkap sekali. Jadi kalian mobil ini emang fitur-fiturnya lebih lengkap. Dan di bagian tengah ini untuk mengatur untuk layar MID sih sebenarnya. Untuk keluarin menu navigasi, menu audio, dan lain sebagainya. Dan yang menarik adalah nih guys, kalau kalian bisa lihat nih di bagian tengah ini, kalau kita send ke kiri, ternyata dia ada kamera nih guys, sebelah kiri itu. Wah, bagus ya. Kalau rivalnya atau yang sekelasnya itu Camry gitu ya, dia nggak ada. Jadi dia memiliki dua kamera, yaitu kamera belakang dan kamera sebelah kiri ini. Tuh, wih, keren ya, keren banget ya. Terus kemudian dari segi setir sudah bisa diatur tinggi rendahnya, tilt and teleskopik tuh bisa diatur juga. Kemudian ada cruise control, audio steering suite lengkap sekali di sini, Bluetooth teleponi, auto lamp, auto wiper sudah lengkap. Di atas juga sudah ada kaca tapi nggak ada lampunya. Sini tempat penyimpanan kotak kacamata. Power window-nya dia
sisi driver dan sisi penumpang bagian sebelah kiri dia sudah menggunakan otomatis. Jadi sekalian tarik, sekalian turun, kalian cuman cukup sekali aja, nggak perlu berkali-kali. Bangku sudah pasti electric seat, udah lengkap ya, bisa maju mundur, ada lumbar supportnya udah lengkap, naik turunnya semua elektrik. Dan untuk ngatur bangku yang sebelah sini, kalau biasanya kan pakai supir nih kalau sedan, nah dia kita bisa pencet dari sini nih guys. Jadi drivernya nggak perlu repot-repot harus ke sini, tapi kita bisa pencet dari sebelah sini nih guys. Nah tuh, wih, jadi ini mendapatkan ruang space di bagian belakang yang cukup besar pastinya. Wah, enak banget guys kalau udah bawa mobil Accord ini. Saya sih jujur lebih suka mobil Accord ya dibandingkan rivalnya yaitu Toyota Camry. Kita cek bagian belakang mobilnya. Dari sisi emblem kalian bisa lihat sih ada tulisan Accord di bagian sebelah sini dan ada iVTEC menandakan mobil ini pastinya transmisi matic juga, dan ada satu tarikan chrome yang indah banget ya. Kamera mundur, 4 buah sensor parkir, 1, 2, 3, dan 4. Kemudian lampu belakangnya sudah LED, lampu remnya, tapi lampu sennya dia belum menggunakan lampu LED. Dan untuk membuka bagian bagasi, kalian bisa menggunakan dengan 3 cara. Yang pertama menggunakan dari remote, ya, dibuka, atau dari sini ada pencetan, atau dari bagian driver di depan gitu ya. Ini tinggal pencet kebuka bagasi ya. Kalau kita ngomongin space bagasi sedan, ya ini guys, kita bisa masuk nih guys ke sini nih. Wah, orang aja bisa masuk nih guys tuh, bisa tiduran nih guys. Jadi emang cukup lega banget, cukup besar banget, dan untuk storage ban serepnya ada di bagian bawah. Jadi ini penyimpanan ban serep dan toolkit yang ada di bawah. Dan ini sudah menggunakan ini nih, ada lapisan lagi nih tambah. Jadi lebih bagus. Honda Accord VTRL tahun 2016. Transmisinya otomatis dengan kilometer baru 74 ribuan dan pajaknya masih panjang sampai bulan 11 tahun 2022. Kami hadirkan buat kalian semua para pecinta mobil-mobil sedan berkualitas dan harganya sudah merakyat sekali guys. Kita buka dengan harga kredit yang ke 340 juta rupiah. Kalian bisa miliki Honda Accord VTRL transmisi otomatis tahun 2016 ke rumah kalian. Mobil sedan yang kedua, keluaran dari produk Jepang juga, yaitu Honda CR-Z tahun 2015. Kalau menurut kalian, mobil Honda CR-Z ini masuk kategori sedan atau tidak ya? Kalau saya bilang ya, dibilang sedan juga bukan, dibilang city car juga bukan, karena mobilnya cuma 2 pintu. Jadi sebenarnya lebih mengarah ke mobil sport 2 pintu. Tapi ya kita masukkan aja. Kenapa? Karena ini mobilnya levelnya kategori mobil-mobil kecil gitu, atau mobil-mobil rendah ya. Jadi mobil ini adalah berbasis coupe atau 2 pintu dengan teknologi hybrid. Wow, hybrid guys. Jadi di dalam komponen mesin ini dia menggunakan komponen, ada baterainya dan ada mesinnya, dipadukan dengan 2 teknologi yang canggih banget. Kalau kita bicara hybrid, pastinya untuk bahan bakar udah pasti irit karena dia menggunakan 2 teknologi, satu baterai dan yang satu lagi gasolin atau bensin gitu ya. Jadi untuk menjalankan mobil ini dia bisa ada 2 penggerak gitu ya, dari bensin dan dari listrik. Dari sisi depan lampunya sudah ada DRL LED bagian sini yang keren banget. Lampunya sudah LED proyektor, ada fog lamp di bawah, dan grillnya ya standar sih kalau dari sisi depan, dan ya nggak begitu terlalu banyak kelihatan mewah karena emang sebenarnya ini lebih ke arah mobil sport. Kalau mobil sport tuh kalau menurut saya nggak terlalu elegan gitu ya bentuknya, tapi kelihatan bagus banget karena emang basicnya dia 2 pintu guys. Kalau kita bicara mobil 2 pintu, ya udah keren banget pokoknya. Yuk kita langsung cek kabin mobil ini. Sekarang saya sudah di dalam Honda CR-Z tahun 2015. Kuncinya guys, aduh sayang ya, dia belum keyless. Tapi masih pakai kunci kotak biasa, tapi nggak apa-apa, kita coba hidupin ya.
menyala dengan sempurna. Wah, ini saya bingung nih. Udah nyala apa belum ya mobilnya? Karena nggak kedengeran suara mesinnya. Kalau itu kan karena dia kan basicnya ada baterainya. Jadi ini yang nyala sekarang lagi pakai bahan baterai. Jadi sedikit lebih halus ya. Emang benar-benar halus banget ya. Dari segi depan mobil ini bangkunya dia belum ini guys, elektrik. Masih manual tuh. Masih manual. Kemudian ini juga handle juga masih manual semua. Masih tariknya masih manual lah pokoknya. Setirnya sudah tilt and telescopic, jadi bisa diatur secara tilt and telescopic. Kemudian ada mode sport, ada mode normal di bagian sini, dan ada mode eco. Ini buat melipat spion, dan kabinnya sih kayak kabin pesawat gitu ya, keren banget ya. Tapi sayangnya ini masih bahan plastik nih guys. Ini adalah buat tempat penyimpanan. Ada logo Xiarjet di bagian sini. Tipnya juga sudah double din. Dia sudah ada kamera mundur belum ya? Oh, belum ada guys ternyata. Dia belum ada kamera mundurnya ya. Kemudian ini instrumen buat AC di bagian sini. Ini setirnya sudah menggunakan pedal shift, lampunya sudah auto. Jadi kalau dia mati, kalau dalam keadaan gelap dia nyala, kalau keadaan terang dia mati sendiri gitu ya, auto. Kemudian ini pedal shift, wipernya juga bisa diatur intermittennya secara otomatis. Ini ada Bluetooth teleponi untuk informasi di bagian sini. Lihat kilometernya baru 52.000. Jadi kilometer kurang lebih 50 ribuan ya, 52.000. Nah itu ada tanda tuh, berarti ini lagi bensin yang ngisi gitu ya. Kalau misalkan ntar dia ada baterai, dia baterai yang ngisi gitu. Jadi ada instrumennya di bagian sebelah sini gitu guys, di bagian sini. Bagus juga ya. Ini saya lihat indikator ininya, wah cukup irit nih guys. Ini kalau kita lihat settingannya 1:13 guys, yang tercatat di sini. Berarti, irit banget nih. Ini ada power outlet bagian sini, ada tempat penyimpanan, ada cup holder, dan ya ada armrest di sini. Yang armrestnya bisa ditarik maju mundurnya, ada tempat penyimpanan. Ya kecil sih ini kalau teman-teman pengen mungkin sama pasangan nih berdua mau peluk sini ya, karena ini mengganggu gitu ya. Ini kan agak ganggu, tapi enak guys. Kalau ini kalian pergi sama pasangan kalian yang berdua banget, ini pas banget gitu. Jadi mobil ini emang diperuntukkan untuk kalian berpasang-pasangan gitu ya, menikmati keindahan kota Jakarta bersama pasangan kalian naik mobil ini berdua. Kita cek bagian bagasi mobilnya. Sekarang kita sudah di bagian belakang Honda Xiarjet tahun 2015. Ya, ada logo Xiarjet di sini dan ada tulisan hybrid. Jadi menandakan yang tadi saya sudah jelaskan di video di awal, dia bermesin hybrid juga, dan lampunya di belakang sini dia masih menggunakan lampu mundur biasa, dan lampu sennya juga masih bohlam biasa. Tapi lampu remnya atau lampu merahnya itu sudah menggunakan lampu LED. Tapi dia punya aksen biru-biru warnanya di sebelah sini, karena dia menandakan mobil ini hybrid gitu ya. Kalau identik biru, warnanya pasti hybrid atau mobil-mobil listrik gitu ya. Dan dari segala belakang ini kacanya gede banget nih guys. Tuh, besar sekali nih. Kacanya besar, ada wiper, ada rear defogger. Ini juga kaca, jadi kalau kalian lihat ke belakang, ini bisa kelihatan di bagian sini ada rear defogger. Dan untuk membuka pintu bagasi dia ada tombol sini. Dan kalian tinggal buka. Dibilang besar juga enggak, tapi dibilang kecil juga enggak. Oke lah, untuk mobil compact, mobil sport dengan 2 pintu ya nggak gede-gede banget. Dan ini kalau kalian mau dapat space yang lebih besar lagi, kalian bisa lipat nih guys bangku keduanya. Jadi ini sebenarnya untuk bisa 2+2 gitu ya. Karena di belakang sebenarnya masih bisa muat 2 anak kecil. Kalau 2 dewasa udah pasti nggak akan muat. Di sini bisa dilipat bangkunya. Kemudian untuk penyimpanan ban serepnya atau toolkitnya di bagian bawah sebelah sini. Tuh, rapi kan? Tuh, tertata dengan rapi dan detail banget gitu guys. Oke. Honda Xiarjet Hybrid Matic tahun 2015. Kilometernya baru 52 ribuan dan pajaknya masih aktif sampai bulan 11 tahun 2022.
Kalian bisa bawa pulang dan miliki segera mobil Honda CR-Z ini cukup dengan harga 305 juta rupiah. Harga kredit, kalian bisa segera langsung bawa pulang bersama keluarga kalian. Mobil sedan yang ketiga. Kali ini kita masuk ke kategori mobil sedan dengan basis mobil sedan Eropa. Kalau yang pertama tadi, dua mobil pertama adalah mobil dari Jepang, sedan Jepang. Ada Honda Accord dan ada Honda CR-Z. Dan kali ini di belakang saya adalah BMW E90 320i tahun 2006. Apa? 2006? Mobil BMW 2006 gimana nih? Ya, nggak perlu takut guys. Kalau mobil Eropa semakin lama semakin jadi. Kayak ada pepatah bilang, tua-tua keladi, makin tua semakin jadi. Ini dia mobil yang di belakang saya ini, mobil BMW yang tua-tua makin jadi. Ada logo BMW di bagian tengah. Kemudian ini grillnya sudah diganti model yang model M Sport ya. Jadi ala-ala ada warna gini. Kemudian dari sisi lampunya pun juga sudah di custom nih guys. Biasanya kan lampu 320i E90 tuh masih lampu bolam biasa. Dia sudah menggunakan proyektor dan LED. Jadi dua-duanya lampunya sudah proyektor. Wah, jadi kesan sportinya, kesan kekiniannya sudah dapat di mobil ini. Walaupun tahun 2006, mobil ini tidak terlihat seperti mobil tahun 2006. Kita cek langsung bagian kabin mobil ini. Sekarang saya sudah di dalam kabin BMW E90 320i tahun 2006. Dan kuncinya sih kelihatan keyless ya, tapi buka tutup pintunya masih menggunakan pencetan, jadi dia buat start stop. Dan menarik ya, dia biasa kan kalau keyless kita taruh sini gitu ya, terus kita pencet start stop gitu ya. Kalau dia nggak bisa nih guys, dia harus ada tempatnya. Jadi ini dia harus dimasukin di sini guys. Tek, baru dia nyala, baru kita bisa starter. Wow, gitu guys. Jadi mobilnya nyalanya dengan cara seperti itu. Wah. Kilometer 117.874. AC-nya tahun 2006, AC-nya sudah menganut dual zone guys. Jadi kiri kanannya bisa diatur suhu derajat ya. Wah, gile. 2006 guys, dual zone. Ya sekarangnya 2021 aja belum ada yang dual zone. Masih banyak yang belum dual zone. Lampunya ya pengatur sebelah sini, sebelah kanan ya. Kalian nyalain, bisa nyalain fog lamp, itu lampu fog lamp di belakang. Jadi ada dua lampu fog lamp di depan dan di belakang. Dari sisi audio nih guys, ini kan audio standarnya BMW nih di sebelah sini. Dia masih menggunakan CD biasa, terus ada kabel aux. Kalau kalian mau pasang aux dia biasa ada kabelnya. Tapi karena dari pemilik sebelumnya sudah dipasangi dengan audio yang BMW yang kekinian nih guys. Tuh, wah jadi ini bisa touchscreen nih guys. Tuh bisa touchscreen, kalian bisa setting, tuh bisa dari sini. Kemudian udah bisa YouTube. Jadi udah kayak Android CarPlay nih, Android Auto nih guys tuh. Ada YouTube, kalian bisa nonton YouTube di sini. Kalian bisa langsung dengerin Spotify di bagian sini. Jadi sudah terintegrasi semua. Jadi udah model-model mobil-mobil BMW yang sekarang, dan dia udah punya joysticknya juga nih guys tuh di bagian sini. Joysticknya bagian sini dan bisa bergerak nih guys ininya tuh. Jadi ini kita pencet terus bisa digerakin pakai joystick, gila nggak sih? Jadi udah bener-bener kayak BMW kekinian nih. Wah ini lumayan nih, setahu saya ini bisa belasan juta sih pasang beginian nih. Udah dia satu set di bagian sebelah sini. Setirnya sudah kulit. Ini kalau sen BMW bagian sebelah kiri ya, kalau wiper di bagian kanan ya. Jadi kebalik kan sama mobil Jepang. Kalau mobil Jepang sennya di kanan, wiper di kiri, dia kebalikannya. Kiri sen, kanan wiper. Kacanya semua sudah full auto, jadi naik turunnya bisa secara otomatis, hanya satu kali sentuh. Turun dia sendiri dan naik sendiri dia satu kali sentuh. Jadi walaupun mobilnya tahun 2006, teknologi-teknologi yang dipasang BMW di mobil ini keren banget sih. Untuk tahun 2006 ini teknologi bagus banget. Kita cek bagian belakang mobilnya.
Dari sisi belakang mobil BMW ini kelihatan juga masih sporty banget, masih anak muda banget ya. Jadi emang untuk kaum anak-anak muda atau kaum milenial atau bapaknya mau beliin mobil anaknya nih mau punya mobil Eropa, ini dia ada BMW. BMW logo di tengah dan mufflernya sudah diganti. Tuh, pakai 2 muffler jadi suaranya lebih garang gitu. Lebih sporty. Peleknya pun juga sudah racing. Dan untuk membuka bagasinya ada 2 cara guys. Ada 3 cara juga, bisa dari tengah, bisa dari remote pencet ini, atau kalian bisa buka dari bagian belakang sebelah sini. Tinggal pencet. Ada 3 cara. Dia tadi sudah ada kamera mundur karena dia sudah dipasangin tadi Android ya. Jadi ada kamera mundur, ada sensor parkirnya di bagian sebelah sini. Dari sisi bagasi ya, kalau sedan udah nggak usah bicara bagasi lah guys. Udah pasti lega. Ini kalau orangnya bisa masuk nih, ini bisa dalam kategori yang banyak. Dan di bagian bawah ini dia untuk penyimpanan storage atau toolkit. Dan tahun itu dia belum ada ban serep guys. Jadi kalau mobil-mobil Eropa kebanyakan dia tidak menggunakan ban serep gitu ya. Bagian sebelah sini gitu guys. Yuk kita bagian ke depan lagi. BMW E90 320i tahun 2006 dengan kilometer baru 117 ribuan dan pajaknya masih hidup sampai bulan 6 tahun 2022. Kalian bisa miliki mobil ini dengan harga kredit yang sangat murah banget di angka 125 juta rupiah. Masih boleh nego-nego lah pastinya. Dan kalian bisa langsung bawa pulang nih. Mobil Eropa, sedan, masih bertenaga, masih luxury, masih sporty, masih bagus dengan harga cuma 125 juta ke rumah kalian. Mobil sedan yang keempat yang sudah mulai sedikit naik kasta ya. Ada mobil C200 Avantgarde tahun 2016. Kalau teman-teman lihat sudah kelihatan pasti mobil ini mobil mewah sekali. Logo Mercy di bagian sini, ada gede juga di bagian sini. Lampunya sudah proyektor semua dikasih deh, proyektor semua nih. Udah ini LED, DRL, ini LED dan ini lampunya udah semua udah LED deh guys. Kalau ngomongin Mercy udah nggak banyak macam. Jadi lampunya juga aneh guys. Kalau misalkan dia belok dia bisa ngikutin belok gitu ya, kanan kiri gitu ya. Ini lampunya canggih banget. Bagian Mercy tengah, logo Mercy juga gede. Ada sensor parkir di bagian depan. Jadi mobil ini kelihatan premium banget. Jadi kalau bawa ini, wah, udah pasti dibilang sultan ya guys. Kita masuk bagian dalam mobil ini. Sekarang kita sudah di dalam kabin Mercy C200 Avantgarde tahun 2016. Kuncinya, sayang ya guys, masih belum keyless ya. Aduh, dia masih pencet-pencetan biasa. Tapi dia masuk ini juga masih diputer sebelah sini. Masukin, dia diputer dan langsung kita startup aja. Wah, menyala dengan sempurna. Tombol AC bagian sini kita nyalain dulu biar kita tidak kepanasan. Biar AC ini berfungsi dengan baik. Wah, langsung dingin gitu ya. Dan di bagian sini adalah untuk instrumen AC, ada pengaturan arah semburan dan AC sudah pasti dual zone. Kiri kanannya kalian bisa lihat dari sini indikatornya bagian sini di head unit. Tuh, untuk ngatur indikator bagian sini, ini juga mengatur bagian sebelah sini. Gitu. Dan ini full piano black nih guys. Wow, besar sekali ya bagian sampai sini nih. Dan ini untuk menyimpan cup holder nih bagian sini. Dan ini untuk power outlet atau lighter bagian sini. Dan untuk pengaturan setir dia masih belum elektrik karena C200 ya. Kalau C250 atau C300 dia sudah elektrik. Jadi tapi sudah bisa tilt and telescopic. Dan kalau mobil Eropa ya biasanya tiltnya tuh panjang banget guys tuh. Bisa sampai segini. Biasanya kan paling depan segini lah ya. Ini dia masih ada sisa nih, masih ada bisa panjang lagi. Wih, ini sih enak banget. Ya emang benar-benar diatur driving positionnya tuh enak banget. Untuk pengaturan bangku dia di bagian sebelah sini nih guys. Nah ini untuk maju elektriknya bagian sini. Ini juga, nah reclining bagian sebelah sini. Dan ini bisa kita atur secara elektrik ya. Jadi kalian bisa atur-atur bagian sini. Kemudian power window udah pasti semuanya all auto. Jadi dengan 1 kali sentuhan semua bisa naik dan menutup secara otomatis. Dan setirnya ini bagian gigi. Nah, persneling yang aneh, yang unik, bukan aneh sih, unik. Dia adalah bagian sebelah sini nih guys. Ini kayak lampu apa ya? Lampu sen gitu ya di sini nih. Jadi kalau misalkan kalian mau ganti ke D, dia di sini. Kalau dia mau ganti ke R di bagian sebelah sini. Ini pencet P. Tapi kalau orang belum biasa gitu ya,
ini kayak lampu sen gitu, jadi suka kagok sendiri gitu ya bagian sebelah sini. Sennya bagian sebelah sini, dan ini untuk cruise control di bagian bawah sini. Jadi kalau kalian cruise control bisa atur kecepatan dan otomatiknya tuh bisa diatur secara dari sini. Ini pengaturan audio dan untuk pengaturan heart unit dia bisa dari joystick atau dari trackpad ini nih guys. Tuh, ini trackpadnya juga bisa diganti-ganti tuh guys tuh. Ya, jadi ini ada dua jenis, ada trackpad dan ada joystick. Jadi kalau saya sih lebih enak pakai joystick lah ya, lebih ada feel-nya gitu ya. Kalau trackpad kan agak-agak susah gitu ya. Tapi ini oke lah. Ini untuk pengaturan mode penggerak kendara, dynamic, sport, eco dan lain-lain, volume, power, dan semua sudah lengkap. Ada laci penyimpanan di bagian sini dan lengkap banget guys. Kita mau cek ke bagian bagasi mobil ini. Di bagian belakang mobil Mercedes-Benz C200 Avantgarde tahun 2016. Dari sisi belakang kalian juga bisa lihat ada logo C200 ya. Ada Mercy, logo Mercy di bagian sini, ada satu tarikan chrome panjang dan lampunya semua sudah LED. Lampu rem, lampu mundur semuanya, lampu sen udah LED semuanya. Ada 4 buah sensor parkir di bagian bawah sini. Tuh. Dan ini kayak model-model muffler knalpot, tapi knalpotnya sebenarnya cuma satu nih guys. Kayaknya di sebelah kiri doang. Yang sebelah kanan ada juga deh guys. Berarti dua-duanya ada knalpotnya guys. Nggak palsu gitu ya. Dan ini untuk kalau mau towing nih bagian belakang nih ketutup dengan rapi. Kalau kita mau buka bagasi juga ada tiga cara, dari remote, dari pintu sini atau dari depan. Kita buka di sini. Sep. Wow. Bagasinya ya tadi saya udah bilang kalau sedan udah pasti besar banget. Di bagian bawah dia bisa menyimpan sepatu, ada bisa toolkit dan lain sebagainya, cukup besar. Jadi kalau kalian punya space lagi di bawah, kalian bisa taruh lagi di sini. Kalau misalkan punya barang-barang berharga ya kalian bisa taruh di bagian bawah. Dan di sini bisa taruh koper dan lain sebagainya, masih banyak. Mercedes-Benz C200 Avantgarde tahun 2016. Kilometer kurang lebih baru 50 ribuan dan pajaknya masih panjang sampai bulan 11 tahun 2022. Mobil ini kalian bisa bawa pulang cukup dengan harga 480 juta rupiah. Harga kredit masih boleh nego-nego dong pastinya. Miliki segera mobil sedan premium ke rumah kalian. Mobil sedan yang terakhir yang kali ini gue akan bagikan buat kalian semua. Ada Mercedes-Benz C300 tahun 2013. Dengan full spek yang pasti sudah panoramik, sunroof, dan ini speakernya sudah Harman Kardon. Dan masih banyak lagi yang kalian bisa dapetin di dalam mobil ini. Dari sisi depan, interior lampunya sudah pasti menggunakan lampu proyektor LED, kemudian ada lampu DRL, ada lampu DRL juga di bagian bawah, dan ada logo Mercy yang besar di bagian sini dan bagian sini. Grillnya sudah chrome dan pastinya mobil ini juga berjuta-juta fitur yang akan kita lihat di dalam mobil kabin C300 2013 ini. Sekarang kita sudah di dalam kabin Mercedes-Benz C300 tahun 2013. Kuncinya juga sama seperti Mercy C200 tadi ya, identik. Mercy itu seperti ini ya. Kita nyalain dulu guys, dicolok dan diputar. Menyala dengan sempurna. Nyalain dulu guys AC-nya. Wah, karena kita kepanasan nih guys. AC menyala dengan sempurna, dingin sekali. AC-nya menggigil gitu ya. Dan mobil ini dilengkapi dengan berbagai banyak fitur, salah satunya ya ini di sini untuk pengaturan maju mundurnya sudah elektrik dan recliningnya juga sudah secara elektrik. Dan di sini guys, ada di Mercy tipe lain adalah ini guys, sandarannya. Kalau kita pencet dia bisa turun secara otomatis dan naik juga secara otomatis. Jadi dari sini nih guys kontrolnya. Wah, gitu ya, bagus ya. Terus kemudian setirnya pun juga sudah secara elektrik. Tuh, maju,
ke bawah juga sudah secara elektrik. Kalau tadi C200 2016 dia belum, dia masih manual gitu ya. Kalau dia sudah secara otomatis gitu ya. Lampunya juga sudah auto, sudah ada cruise control, kemudian sen juga lampu sebelah sini. Kemudian ini untuk persnelan gigi kita dari sebelah sini. Jadi untuk mengaktifkan gigi-gigi ini dari bagian sebelah sini gitu ya, gigi sebelah sini. Dan AC-nya pun sudah dual zone nih guys, kiri kanannya sudah berbeda gitu ya, bisa diatur. Tapi dia belum digital, dia masih atur model-model ya puter-puter ya, kayak kompor gas gitu ya. Tapi tetap aja kelihatan mewah guys gitu ya. Audionya dia sudah ada Bluetooth, sudah ada audio, dan dia bisa diatur secara pakai joystick di bagian sebelah sini gitu ya. Tuh bisa diatur joysticknya gitu ya. Dan ini ada laci penyimpanan di bagian sini, dan dia bisa dibuka ininya, set, bisa ditutup lagi, bukanya otomatis sih guys, set gitu ya, dan ditutup. Lampunya juga di bawah sini. Nah, dia menarik juga nih, di lampu Versi itu sininya ada lampu nih guys. Di bagian bawah ini bisa nyala, ini nggak ada lampunya tuh. Wah, ada lampu. Ini ada kaca juga sudah ada lampu. Jadi mobil ini emang fiturnya cukup lengkap. Dan satu hal, yang kalau tipenya C300 karena ada tipe paling tinggi, dia di atas ini. Dia punya panoramik dan dia punya sunroof guys. Jadi kacanya pun juga bisa dibuka. Wah, jadi kalian bisa dada-dada di atas. Dada, tangan saya keluar nih guys. Bagus banget nih guys, bagus banget. Dan ditutup lagi, bisa dengan satu kali sentuhan dia tutup. Ya kan, tutup sekali kaca yang ketutup, dan kalau dua kali traynya yang ketutup. Ya, mantep ya. Emang tipe ini udah speknya juga paling tinggi, dan dia sudah menggunakan speaker Harman Kardon. Jadi di dalam tuh serasa nyaman banget, dan kalian nggak bosan jika kalian mengendarai mobil Mercy. Sekarang kita sudah di sisi belakang mobil Mercedes-Benz C300, dan kalian sudah pasti bisa lihat ada logo C300 di sini, dan dia berkapasitas mesin 3000 cc ya. Ada kruman di sebelah sini, dan pastinya ada sensor parkir 1, 2, 3, 4, dan dia sudah ada kamera mundur di bagian sini ya. Dan mobil ini emang kelihatan dari belakang juga masih cukup elegan, dan kita mau cek bagasinya. Seperti biasa, buka bagasi ada 3 cara, dari remote, dari handle sebelah sini, ataupun dari di tempat driver bagian depan. Wow, ya sudah tahu lah ya, kalau mobil-mobil sedan bagasinya pasti memiliki space yang begitu besar, dan dia ada tempat storage lagi di bagian bawah yang bisa menyimpan ban serep di bagian bawah sebelah sini. Wah, jadi cukup besar, cukup lega untuk bagasi. Kalau kalian mau space lagi bagasi lebih besar, atau mau taruh sepeda atau stick golf, kalian bisa tarik sebelah sini. Tuas ini, dua ini, dia untuk melipat bangku baris kedua, sehingga kalian mendapatkan space yang lebih besar atau lebih panjang untuk bawain barang-barang kalian yang dengan kapasitas atau dimensi yang lebih panjang. Mercedes-Benz C300 tahun 2013. Dengan kilometer kurang lebih di angka 65 ribuan, dan pajaknya masih panjang sampai bulan 4 tahun 2023. Kalian bisa bawa pulang cukup dengan harga 375 juta rupiah. Kalian bisa miliki segera Mercedes-Benz C300 ke rumah kalian. Demikian 5 mobil sedan premium yang kalian bisa bawa pulang bersama keluarga kalian. Yang pertama ada mobil Honda Accord tipe VTIL dengan kilometer baru 70 ribuan tahun 2016, pajak masih bulan 11 tahun 2022. Kalian bisa bawa pulang dengan harga 340 juta rupiah. Dan mobil Honda CR-Z tahun 2015 dengan kilometer baru 50 ribuan dan pajaknya masih panjang sampai bulan 11 tahun 2022. Kalian bisa bawa pulang dengan harga 305 juta rupiah, harga kredit. Yang ketiga adalah BMW E90 320i tahun 2006 dengan kilometer baru 117.000 dan pajaknya hidup sampai bulan 6 tahun 2022
dengan harga kredit di angka 125 juta rupiah yang sangat murah. Kalian bisa miliki BMW. Dan yang keempat ada Mercy C200 Avantgarde dengan kilometer 50 ribuan dan pajaknya bulan 11 tahun 2022. Kalian bisa miliki dengan harga 475 juta rupiah. Dan yang terakhir adalah Mercedes-Benz C300 tahun 2013 dengan kilometer 60 ribuan dan pajaknya masih panjang sampai bulan 4 tahun 2023 dengan harga kredit di angka 350 juta rupiah. Pilih mau yang mana, kalian tentukan pilihanmu dari sekarang. Ada mobil hybrid, ada mobil premium, ada mobil yang paling murah nih di belakang saya ini. Dengan harga cuma 125 jutaan kalian bisa miliki BMW sedan tahun 2006. Dan demikian guys untuk review kita pada hari ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sampai ketemu di video berikutnya. Jika kalian ingin tanya-tanya seputar mobil yang ada di Sinar Harpa Motor, kalian boleh hubungi saya di bawah ini. Jangan lupa follow Instagram kami juga di Sinar Harpa Motor _ID dan TikTok kami juga di Sinar Harpa Motor _ID. Gua Andreas Diva pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. See you. Papa.